Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi cara mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Sebelumnya kalian sudah belajar mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dan sebaliknya dari desimal menjadi pecahan. Kemudian kalian juga sudah belajar mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Dan juga persen diubah menjadi pecahan. Nah, pertemuan kali ini saya akan mengajarkan cara mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Begitu juga sebaliknya, dari persen menjadi bentuk desimal. Contoh yang pertama, 0,4. 0,4 kita akan ubah ke dalam bentuk persen. Langkah yang pertama, kalian harus ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Ya, 0,4 dirubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi, nah kita lihat 0,4 angka di belakang komanya ada berapa? Ada 1. Maka kalau satu angka di belakang koma maka dia per 10. Kalau dua angka di belakang koma maka dia per 100. Kalau 3 angka di belakang koma maka dia per 1000. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, 0,4 ada satu angka di belakang koma, maka dia diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 per 10. Selanjutnya, kita ketahui persen itu artinya adalah per 100. Nah, kita lihat bagaimana caranya supaya penyebutnya ini 10 menjadi 100. Ya kan? Kita ubah penyebut 10 menjadi 100. Ada dua cara. Kalau yang di buku itu 4 per 10 dikalikan 100%. Bisa, boleh. Ada juga dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 100. Dengan cara dikalikan berapa? 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya dikali 10. Supaya menjadi 100. Jadi kan 10 kali 10 100. Nah, penyebut dikali 10, maka pembilang juga harus dikali 10. Ya, pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah. Jadi sama-sama harus dikali dengan 10. Oke, kita kalikan dengan 10 ya. Jadi dikali dengan 10 per 10. Sama-sama dikali 10. Ya, 4 dikali 10 adalah 40. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Maka didapatkan hasil 40 per 100. Nah, kalau sudah per 100 penyebutnya gampang. Tinggal kita ubah menjadi persen menjadi 40%. Ya kan? Kalau misalnya 50 per 100 berarti kalau diubah jadi persen jadi 50%. Gampang. Nah, jadi intinya penyebutnya harus menjadi 100. Oke. Kalau yang cara yang kemarin atau di buku itu dia 4 per 10 pecahan biasanya kita kalikan dengan 100%. Sama aja sih. Ya, 4 dikali 100, 400 per 10. Coret 0 yang sama, jadi 40 bagi 1 sama dengan 40. Tinggal nambahin persennya, 40%. Bebas, kalian boleh pakai cara yang mana saja. Oke, contoh yang kedua 0,21. Nah, 0,21 ini ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2, yaitu angka 2 dan 1. Nah, jumlahnya kan 2 nih. Berarti kalau dia ada angka 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 21 per 100. Paham ya? Nah, kalau sudah penyebutnya 100, ya tinggal kita isi aja jawabannya 21%. Karena persen itu adalah per 100. Ingat, persen artinya per 100. Oke, jadi gampang. Mengubah pecahan desimal menjadi persen itu gampang sekali. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal? Contoh yang pertama, diperhatikan ya, 40%. Nah, 40% kita ubah jadi pecahan biasa dulu.
Ya, 40% pecahan biasanya kan artinya persen itu per 100, maka kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 40 per 100. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian kita ubah pecahan biasa menjadi desimal. Kemarin sudah belajar kan? Nah, kalau 40 per 100 ini ada 0 yang sama, kita coret saja menjadi 4 per 10. Nah, 4 per 10 itu per 10 kemarin kalau dia per 10 berapa angka di belakang koma? Yaitu 1 angka di belakang koma. Maka kita ubah menjadi 0,4. Oke. Contoh selanjutnya, biar makin paham. 6%. 6% ini kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 6 per 100. Oke, tidak ada 0 yang sama antara pembilang dan penyebut, maka langsung saja kalau dia per 100 dijadikan desimal berarti 2 angka di belakang koma, ya kan? Maka kita tulis menjadi 0,06. Gampang kan? Oke. Setelah itu kalian belajar mengurutkan pecahan. Perhatikan ya. Mengurutkan pecahan. Contoh soal yang pertama. Nah, ini ada pecahan desimal. Ya, pecahan desimal. Biasanya mengurutkan pecahan itu diminta dari yang terkecil ke yang besar. Dari yang besar ke yang terkecil. Kita coba semuanya ya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil. Kalian perhatikan angka yang paling depan dulu. Dilihat yang paling kecil, yang paling depan itu adalah angka 0 ya. 0. Ada 3 pecahan desimal yang di depannya angka 0. Kalau angka di depannya sama, kita perhatikan angka yang kedua nih. Nah, 0,32 angka keduanya adalah 3. 0,65 angka keduanya adalah 6. 0,94 angka keduanya ada 9. Maka yang paling kecil yang mana? Yang 3, 6, atau 9? Tentu yang 3. Berarti yang paling kecil tentu di sini adalah 0,32. Setelah itu, setelah 0,32, angka yang paling kecil kan tadi 6 dan 9. Maka dipilih yang mana? Oh, yang 6 pasti. Berarti 0,65. Kemudian baru 0,94. Setelah itu, pecahan desimal 2,12 dan 1,6. Dilihat angka paling depannya nih. Yang paling kecil yang mana? 2 apa 1? Ya 1. Berarti setelah 0,94 maka pecahan desimal selanjutnya adalah 1,68. Nah, yang terakhir adalah 2,12. Nah, ini urutan dari yang terkecil ke yang besar. Bagaimana kalau misalnya dari yang terbesar ke yang kecil? Ya tinggal kebalikannya saja. Nah, 2,12. Ya, habis yang paling besar kan 21,2. Kemudian 1,68. Kemudian 0,94. Kemudian 0,65 dan yang paling kecil adalah 0,32. Jadi urutannya yang dari yang terbesar ke yang terkecil yang seperti ini ya. Jadi paham ya untuk mengurutkan pecahan desimal. Nah, selanjutnya ada soal mengurutkan pecahan, namun dia tidak pecahan desimal semua, berbagai macam bentuk pecahan. Nah, tolong diperhatikan, ini agak sedikit rumit ya. Tapi kalau kalian perhatikan dan kalian pahami betul-betul, insya Allah akan gampang. Ada soal 65%, 0,48, 1/3/8, 12/5, dan 4/5. Nah, disuruh mengurutkan pecahan dari yang terkecil dan juga dari yang terbesar. Oke. Langkah yang pertama, paling gampang kalian adalah ubah semua bentuk pecahan menjadi desimal. Ya.
Jadi langkah pertama, ubah semua bentuk pecahan yang berbeda-beda ini menjadi desimal. Ya, disamakan dulu menjadi bentuk desimal. Oke, 65% kita ubah menjadi desimal. 65 per 100, desimalnya berarti 0,65. Ya kan, 100 kan dua angka di belakang koma. Jadi 0,65. Paham ya? Oke, sekarang 0,48. 0,48 itu sudah bentuk desimal, maka tidak usah dirubah lagi menjadi bentuk yang lain karena memang sudah bentuk desimal ya. Setelah 0,48 ada 1/3/8. 1/3/8. Oke, cara mengubahnya menjadi bentuk desimal, ada bilangan bulat di situ 1, berarti 1 ditambah 3/8. Yang kita ubah menjadi desimal adalah 3/8-nya. Satunya kita tulis ditambah. Nah, ditambah berapa nih? Kita ubah dulu 3/8 menjadi desimal. Ada dua cara. Caranya yang pertama itu mengubah penyebutnya menjadi 10, bilangan 10, 100, 1000 ya. Jadi kalau misalnya 8 tidak mungkin diubah menjadi 10, tidak mungkin juga diubah menjadi 100. Jadi dia bisanya itu dirubah menjadi 1000. Jadi 8 dikali 125, maka dia bisa berubah menjadi 1000. Nah, tapi yang cara yang kedua itu adalah dengan pembagian porografit ya. Pembagian bersusun ke bawah, 3 dibagi 8. Nah, kita coba satu-satu caranya ya. Yang pertama saya menggunakan pembagian bersusun dulu. Ayo kita cari bentuk desimal dari 3/8 dengan pembagian bersusun. 3 dibagi 8. Perhatikan nih, ini anak-anak yang belum bisa pembagian bersusun diperhatikan. Nah, 3/8. Nah, 3 dibagi 8 itu kan nggak cukup. Maka kita butuh bantuan 0 ya, kita butuh bantuan 0 supaya bisa membagi 8. Nah, ketika kita dapat bantuan dari 0 ya, kita tambahin 0, maka hasilnya kita tulis 0 dan koma. Jadi 0 koma. Ya, bukan 0 aja tapi 0 dan koma ya, 0 koma. Paham? Oke, sampai sini paham. Jadi 0, ini di awal saja. Ketika di awal itu ditambahi dengan 0, maka hasilnya di sini kita bubuhi dengan 0, oke, paham? Setelah itu sudah bisa cukup 30 dibagi 8 kan bisa nih. Jadi caranya begini. Kalian lihat di perkalian 8, ingat harus hafal perkalian ya. Jadi perkalian 8, 8 dikali berapa yang hasilnya pas dengan 30 atau sama dengan 30 atau paling mendekati hasilnya dengan 30. Jadi yang diutamakan adalah yang pas atau sama. Tapi kalau tidak ada, maka kita pakai hasil yang mendekati. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30 atau sama. Tidak ada yang sama, maka kita cari hasil yang mendekati. Ya, 8 dikali 3. 8 dikali 3 berapa? 24 kan? Kalau 8 dikali 4, 32. Kelebihan, tidak boleh kita pakai yang kelebihan. Jadi kita harus pakai yang mendekati. Maka kita tulis di sini, di hasilnya adalah 3. Nah, tadi kan 8 dikali 3 berapa hasilnya? 24. Kita tulis, baru kita kurangkan. 30 dikurang 24 hasilnya adalah 6. Nah, 6 bagi 8 kan nggak cukup lagi. Maka kita butuh bantuan 0. Kita tambahin 0. Namun yang kedua, kalau ditambahin dengan 0, di atas nggak usah lagi dikasih koma ya. Jadi koma itu 0, tadi hanya berlaku di awal. Oke. Kemudian 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 60 atau yang sama. Diutamakan yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama, kita pakai yang mendekati. 8 kali berapa? 8 dikali 8 kali 8 kan 64 kelebihan. Berarti di bawahnya dong pasti. Berarti 8 dikali 7. 8 dikali 7 hasilnya adalah
56. Kita kurangkan lagi. 60 dikurang 56 hasilnya adalah 4. Nah, 4 bagi 8 nggak bisa, kita tambahin 0 lagi. Ya, kita butuh bantuan 0. Nah, 8 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 40 atau mendekati. Kalau ada yang sama, kita utamakan pakai yang sama. Ada ternyata di perkalian 8 yang hasilnya sama dengan 40, yaitu 8 dikali 5. Maka kita pakai yang sama, 5. 5 dikali 8 tadi adalah hasilnya 40. Tulis lagi di bawah sini. Baru kita kurangkan dan hasilnya adalah 0. Kalau sudah 0 berarti habis, selesai. Berarti 3 dibagi 8 tadi hasilnya adalah 0,375. Maka kita tambahkan dengan 1 tadi. Ya, 1 ditambah 0,375. Hasilnya adalah 1,375. Jadi bentuk desimal dari 1/3/8 adalah 1,375. Oke. Selanjutnya yang 12/5 kita ubah. Boleh kalian pakai pembagian seperti ini. Boleh juga mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, 5 ini paling gampang nih. Bisa diubah menjadi 10 kan? Ya, 5 dikali berapa tuh? 5 dikali 2. Supaya bisa menjadi 10. Nah, 5 dikali 2 berarti kalau penyebutnya 5 itu dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Maka sama-sama dikali 2. Kita tuliskan 12/5 dikali 2/2. 12 kali 2 adalah 24. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Maka 24/10. Nah, kalau per 10 artinya satu angka di belakang koma. Maka kita tuliskan menjadi 2,4. Ya kan, satu angka di belakang koma. Komanya ada 4 nih, satu angka nih. Jadi 2,4. Paham ya? Oke, jadi bentuk desimal dari 12/5 adalah 2,4. Sekarang 4/5. 4/5 sama tuh. Bisa juga diubah menjadi 10 penyebutnya 5 itu. 4/5 dikali 2 lagi. Jadi 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. 8/10. Berarti satu angka di belakang koma menjadi 0,8. Oke, jadi nolnya ini nambah sendiri karena dia berdiri sendiri 8-nya ya. Kalau 24 tadi kan ada puluhan dan satuan. Maka kalau satu angka di belakang koma berarti 2,4. Kalau 8/10 karena dia berdiri sendiri satuan, maka kita tambahin 0, 0,8. Paham ya? Oke. Setelah kita ubah semua menjadi bentuk desimal, maka kita bisa mengurutkannya. Nah, kita urutkan dari yang terkecil dulu. Nah, kita lihat nih. Kalau perhatikan ya, yang sudah diubah nih, 0,65, 0,48, 1,375, 2,4, dan 0,8. Supaya mudah kalian mengurutkannya, kalian ikuti jumlah angka di belakang koma yang paling banyak. Ya ini kan, 1,375. Ada 3 angka di belakang koma. Sementara yang lainnya ada 2 angka, ada 1 angka. Maka kita selaraskan menjadi 3 angka di belakang koma semua. Dengan cara menambahkan 0 supaya cukup menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi selalu ikutin jumlah angka di belakang koma yang paling banyak. Diselaraskan. Nah, 0,8 kita tambahi 0,2. Jadi supaya jadi 3 angka. Ya kan, 2,4 kita tambahi 2 juga. 20. Maka jadi 3 angka di belakang koma. Kemudian 0,48 sudah 2 angka ditambahi 1 angka di belakang koma. Jadi tambahi 1 0 ya. Jadi 0,480. Kemudian 0,65 juga ditambahi 1 0 supaya menjadi 3 angka. Jadi 0,650. Nah, setelah itu kita bisa urutkan nih dari yang terkecil. Yang mana nih yang terkecil? Yang angka pertamanya 0 dulu. Nah, ada 0,800, 0,480, dan 0,650. Tentu yang paling kecil adalah 0,480. Nah, kita urutkan dari yang terkecil, berarti yang paling kecil adalah, nah, 0,480 ini adalah, soalnya adalah 0,48. Maka kita tulis di sini 0,48.
Setelah itu habis 0,480 berarti 0,650. Nah, 0,650 kita lihat dia soalnya adalah 65%, maka kita tulis di sini 65%. Setelah 0,650 ada 0,800. Soalnya adalah 4/5. Jadi kita tulis di sini adalah 4/5. Oke, paham ya? Kemudian habis 0,800 kita lihat tinggal nih 1,375 dan 2,400. Mana yang paling besar? Yang setelah 4/5 ya tentu adalah kita lihat ya, yaitu angka 1. Berarti 1,375 dulu. Kita lihat soalnya adalah 1/3/8, maka kita tulis soalnya adalah 1/3/8. Nah, yang terakhir adalah 2,400. Soalnya adalah 12/5. Oke. Nah, jadi inilah urutan dari yang terkecil 0,48, 65%, 4/5, 1/3/8, dan 12/5. Sekarang dari urutan yang terbesar ya udah kebalikannya saja ya. Yang terbesar yang paling besar adalah 12/5, kemudian 1/3/8, kemudian 4/5, kemudian 65%, dan paling terakhir paling kecil adalah 0,48. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan ini. Selanjutnya kalian latihan soal. Ada satu soal di akhir saya berikan. Perhatikan ya, dan kalian harus kerjakan di rumah. Nah, latihan soal. Jadi kalian kerjakan latihan soal ini satu saja, tapi kalian urutkan dari yang pertama dari yang terkecil, yang kedua dari yang terbesar. Nah, jadi satu soal ini kalian urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, kemudian diurutkan lagi dari yang terbesar. Oke, good luck. Kalian kerjakan di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.